Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang aplikasi turunan, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum, kita coba pahami dari grafik fungsi berikut. Di sini ada grafik Y sama dengan Fx, dan terdapat beberapa garis singgung. Di sini ada G1, G2, G3, G4, dan G5. Sebelumnya, perlu kita ingat, gradien garis singgung itu adalah tangen sudut yang dibentuk oleh garis itu sendiri dengan sumbu X positif. Di sini ada garis singgung G1, G2, G3, G4, dan G5, di mana garis singgung ini tadi bentuknya garis horizontal ya. Untuk garis horizontal itu bisa kita tuliskan sebagai Z sama dengan C. Dari sini bisa kita tentukan bahwa gradien garis singgungnya itu adalah 0. Bisa kita lihat dari gambarnya, misalkan dari G1 ya, tangen sudut yang dibentuk oleh G1 dengan sumbu X positif itu 0. Jadi gradiennya di sini juga 0. Akibatnya F aksen X-nya juga sama dengan 0. Karena F aksen X itu sama dengan gradien ya. Kemudian, garis singgung G1, G2, G4, dan G5 ini menyinggung kurva di titik puncak, di titik dengan absis X-nya X1 untuk yang G1 ini ya. Ini menyinggung kurva di titik puncaknya untuk X1, maksimumnya di X1. Untuk yang G2, mencapai titik puncak minimumnya itu di X2. Kemudian untuk yang G4, mencapai titik puncak maksimumnya di X4. Dan yang G5, mencapai titik puncak minimumnya di X5. Sedangkan untuk yang G3 di sini menyinggung kurva di titik belok ya, yaitu di X3. Jadi untuk yang F aksen X1 di sini sama dengan 0, F aksen X2 sama dengan 0, F aksen X4 sama dengan 0, F aksen X5 sama dengan 0, dan F aksen X3-nya juga sama dengan 0. Kesimpulannya, suatu fungsi itu akan mencapai optimal, yaitu maksimum atau minimum, atau titik belok, bila F aksen X-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik yang memenuhi F aksen X sama dengan 0 itu disebut sebagai titik stasioner, di mana fungsi tidak naik dan tidak turun. Selanjutnya, coba kita tentukan garis interval untuk yang F aksen X dengan mengamati gambar grafik sebelumnya ya. Dari grafik yang ini tadi ya, untuk yang interval X kurang dari X1, di sini dari grafiknya ini fungsinya naik, jadi bisa kita tuliskan tandanya di sini tanda positif. Kemudian untuk yang interval dari X1 sampai X2, karena di sini fungsinya turun, bisa kita tuliskan di sini tandanya negatif. Selanjutnya, untuk yang interval dari X2 sampai X3, ini naik, tandanya positif ya. Untuk yang X3 sampai X4 juga naik lagi, tandanya juga positif. Kemudian yang dari X4 ke X5, di sini karena fungsinya turun, tandanya negatif. Dan untuk yang lebih dari X5, di sini naik, jadi tandanya positif. Seperti ini ya. Dari sini bisa kita simpulkan, untuk yang titik X1, Fx1, X1, Fx1 di sini itu adalah titik maksimum. Selanjutnya, untuk yang X2, Fx2 itu adalah titik minimum. Dan untuk yang X3, F3 ini adalah titik belok. X4, Fx4 ini titik maksimum. X5, Fx5 ini adalah titik minimum. Kemudian dari interval ini tadi bisa kita gambarkan grafik Y sama dengan F aksen X. Ini adalah grafik dari turunan atau F aksen X-nya. Ini tadi untuk yang X1, X1-nya adalah titik maksimum ya. Karena di sini tandanya positif, jadi untuk grafik Y sama dengan F aksen X-nya, kita gambarkan sesuai tandanya ini. Di sini positif, naik. Kemudian di sini negatifnya turun, minimum di sini. Kemudian naik ke positif. Ini tadi titik belok. Jadi di sini positif.
naik, kemudian turun, karena negatif ya. Dan di sini positif, jadi naik lagi. Selanjutnya, dari grafik Y sama dengan F aksen X ini bisa kita gunakan untuk menentukan jenis titiknya dan jenis kurvanya. Langkahnya seperti tadi ya, kita tentukan garis singgungnya terlebih dahulu. Di sini ada GA, kemudian ada GB, GC di titik X3, GD di X4, dan GE di X5. Kita coba isi tabel berikut untuk yang M aksennya atau F double aksen X-nya dari masing-masing garis singgung ya. Untuk yang GA, garis singgung yang A di sini, sudut yang dibentuk garis singgung A dengan sumbu X positif, ini sudutnya terletak di kuadran 2 ya. Jadi gradiennya itu kurang dari 0. Bisa kita tuliskan M aksen atau sama dengan F double aksen X, karena ini tadi adalah grafik dari Y sama dengan F aksen X, jadi gradien atau turunannya itu adalah F double aksen. Jadi F double aksen untuk X1-nya itu kurang dari 0. Selanjutnya, untuk X1 Fx1-nya, kalau kita lihat lagi pada grafik Y sama dengan Fx, X1 Fx1-nya di sini, ini titik maksimum ya. Jadi di sini kita isikan yang maksimum. Kemudian untuk perjalanan kurvanya, yaitu naik, maksimal, turun. Kita lihat di sini perjalanan kurvanya, di sini naik, mencapai maksimal, dan turun. Selanjutnya untuk yang GB, tangan sudut GB dengan sumbu X positif, ini sudutnya terletak di kuadran 1 ya, kurang dari 90 derajat. Jadi, gradien untuk GB di sini nilainya positif atau lebih dari 0. M aksen atau F double aksen X-nya itu lebih dari 0. Untuk X2 Fx2-nya, tadi sesuai grafiknya itu mencapai titik minimum ya. Di sini X2 Fx2-nya mencapai minimum, kemudian untuk perjalanan kurvanya, dari turun mencapai minimum, kemudian naik. Kita isikan di sini, untuk jenis titiknya tadi minimum, kemudian perjalanan kurvanya, turun, minimum, naik. Selanjutnya untuk yang GC, tangen sudut yang dibentuk oleh GC dengan sumbu X positif di sini 0 ya, karena sudutnya ini 0. Jadi, M aksen atau F double aksen X3-nya itu sama dengan 0. Untuk X3 Fx3-nya di sini merupakan titik belok ya. Dan untuk perjalanan kurvanya, di sini naik, kemudian mencapai titik belok, dan naik lagi. Jadi untuk X3 Fx3-nya tadi merupakan titik belok, dan perjalanan kurvanya naik, mencapai titik belok, dan naik lagi. Gitu ya. Kemudian untuk yang GD dan GE, garis singgung D dan garis singgung E, nanti silakan kalian tentukan sendiri. F double aksen, jenis titik, dan perjalanan kurvanya ya. Selanjutnya, tentukan hubungan antara F double aksen dengan jenis titik dan F double aksen dengan perjalanan kurvanya. Silahkan dilihat kurvanya. Nantinya akan kita peroleh rangkuman yaitu sebagai berikut. Misalkan F itu adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada X1 pada interval A kurang dari X kurang dari B, sehingga jika f aksen X1-nya sama dengan 0, maka titik X1, Fx1 itu disebut sebagai titik stasioner atau titik kritis. Jika f aksen X1-nya sama dengan 0 dan f double aksen X1-nya lebih dari 0, maka titik X1 Fx1-nya disebut sebagai titik minimum. Perhatikan di sini, f double aksen X-nya lebih dari 0, maka titiknya itu mencapai minimum. Jadi ini berkebalikan ya. Ketika di sini lebih dari 0, maka titiknya minimum. Begitu juga sebaliknya, jika f aksen X1 sama dengan 0 dan f double aksen X1-nya kurang dari 0, kalau di sini kurang dari 0, maka titiknya itu disebut sebagai titik maksimum. Ini berkebalikan. Dan jika f aksen X1-nya sama dengan 0, f double aksen X1-nya juga sama dengan 0, maka titik X1 Fx1-nya disebut sebagai titik belok.
Untuk yang kelima, jika f double aksen x-nya ini lebih dari 0, maka grafik fx-nya itu akan membuka ke atas. Dan jika f double aksen x-nya ini kurang dari 0, maka grafik fx-nya membuka ke bawah. Perhatikan di sini untuk f double aksen x-nya ya. Jadi ini ada kaitannya. Ketika mencapai titik minimum, f double aksen x-nya lebih dari 0, maka grafiknya itu akan membuka ke atas. Dan ketika mencapai titik maksimum, f double aksen x-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah.